Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Aufa Hudia Khairan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengapa kita perlu untuk mencintai bahasa yang kita miliki. Mungkin dimulai dari definisi, peran dari bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum ke inti pembahasan yang utama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk perannya, sebenarnya banyak sekali peran bahasa Indonesia di dalam negara Indonesia. Entah itu dalam aspek pendidikan, dalam aspek perdagangan, dalam aspek pemerintahan, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya, peran bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai bahasa persatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa di berbagai macam daerah. Entah itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan lain sebagainya. Nah, pasti di dalam suku bangsa tersebut tercipta bahasa yang mereka miliki. Ketika satu suku berinteraksi dengan suku lainnya, mereka tidak akan berkomunikasi dengan selayaknya ketika mereka hanya menguasai bahasa yang mereka miliki saja. Nah, karena itulah terlahirlah bahasa Indonesia sebagai jalan tengah. Dengan menguasai bahasa Indonesia, seluruh suku yang ada di daerah Indonesia bisa berinteraksi. Entah itu dengan suku yang berada di luar sekalipun. Untuk eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang, bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena pemuda-pemuda zaman sekarang itu lebih memilih menggunakan bahasa gaul dan bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Mungkin ada berbagai macam faktor kenapa para pemuda itu lebih memilih bahasa-bahasa tersebut. Mungkin yang pertama untuk bahasa gaul. Faktor yang menyebabkan para pemuda menggunakan bahasa gaul itu salah satunya adalah kehadiran media sosial. Dengan adanya media sosial, membuat cangkupan pergaulan itu semakin luas. Kita ambil contoh saja. Ketika ada satu orang yang menciptakan bahasa gaul, dan orang tersebut menyebarkan bahasa gaul atau kata gaul itu di media sosial, serta membuat orang-orang yang ada di media sosial itu tertarik dengan kata atau bahasa yang dia ciptakan, maka itu semakin mengikis kata atau kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Karena para pemuda lebih memilih kata atau bahasa gaul tersebut. Sementara, bagaimana dengan penggunaan bahasa Inggris yang dibarengi dengan bahasa Indonesia? Ini juga ada berbagai macam faktor. Yang pertama, orang tua zaman sekarang itu lebih suka kalau anak-anaknya itu bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi dari lingkungannya. Yang kedua, mungkin karena pengaruh film barat. Seperti yang kita ketahui bahwa
banyak sekali film barat yang bagus dan tayang di Indonesia. Entah itu di TV series, di Netflix, di bioskop, dan lain sebagainya. Serta yang ketiga, kita balik lagi ke media sosial. Dengan adanya media sosial, kita bisa bergaul dengan berbagai macam negara yang ada di bumi ini. Nah, apakah baik untuk bisa menguasai bahasa Inggris? Sebenarnya iya, baik, itu sah-sah aja. Saya tidak menghalangi orang-orang untuk bisa menguasai bahasa Inggris, tapi menurut saya ada satu hal yang mengganggu ketika orang itu sudah berlebihan dengan mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, contohnya begini. Misalkan ada si A. A ini menguasai bahasa Inggris dan bisa dibilang keseharian dia itu mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dia ingin berbicara dengan si B. Tetapi si A ini tidak mengetahui bahwa si B ini bisa bahasa Inggris. Dan ternyata si B ini memang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, karena keseharian dia yang suka mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, alhasil si A ini berbicara bahasa Inggris di depan si B. Nah, karena hal tersebut menjadikan komunikasi mereka itu sia-sia. Padahal tujuan dari komunikasi adalah untuk bisa mengerti satu sama lain. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi bisa untuk membuka hati kalian dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka dari itu, marilah kita cintai bahasa Indonesia. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.